Bersama dengan saya kali ini adalah Pak Rafiuddin, SPI, yang adalah koordinator tim pembesaran BPBAT Tatelu dan juga selaku tim produksi calon induk di BPBAT Tatelu. Jadi begini Pak Raffi, ada pertanyaan dari sobat pembudidaya atas nama Cliff Haglen Sumangkut yang bertanya tentang bagaimana teknik atau seleksi calon induk ikan nila yang ada di BPBAT Tatelu. Baik, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan bahwa untuk produksi calon induk itu berbeda dengan produksi benih sebar. Untuk produksi benih sebar, kita gunakan perbandingan induk itu 1:3 sampai 1:5, di mana satunya jantan dan 3 atau 5 itu adalah betina. Sedangkan untuk produksi calon induk itu perbandingan induk yang digunakan yaitu 1:1, yaitu 1 ekor jantan dan 1 ekor betina. Nah, untuk start awal itu ikan yang mulai siap digunakan sebagai induk itu biasanya berukuran 350 gram sampai 400 gram. Induk ini statusnya adalah induk GPS. Jadi memang diproduksi untuk produksi calon induk. Jadi bukan induk yang hasil produksi benih sebar yang kita jadikan sebagai induk. Jadi dia protokolernya harus jelas, sumbernya dari mana, dan itu harus melalui konsensus. Jadi harus diuji dulu, harus jelas strain apa, baru bisa kita kategorikan sebagai induk. Jadi perbandingannya itu 1:1. Kolam yang kita gunakan untuk produksi induk di BPBAT Tatelu di kisaran 200 meter persegi. Jadi kepadatannya kita gunakan kepadatan 2 ekor per meter bujur sangkar atau sekitar 400 ekor induk. Jadi 200 induk jantan, 200 induk betina. Setelah induk kita pasangkan, kita biarkan kurang lebih 3 minggu. Jadi induk yang dipasangkan tadi itu memang betul-betul induk yang sudah siap mijah. Jadi 3 minggu kemudian itu kita mulai panen larva. Panen larva ini ada 2 metode, dengan panen total dan panen dengan cara collecting. Jadi panen collecting itu kita cuma tarik jaring di permukaan, mutar di kolam untuk panen larvanya. Larva yang hasil panen itu kita tampung di jaring, kemudian ditebar di kolam pendederan 1. Dalam kolam pendederan 1 ini kita biasanya menggunakan waktu kurang lebih 1 bulan sampai larva yang kita tebar tadi berukuran 2-3 cm atau 3-5 cm. Itu masa pemeliharaan kurang lebih 1 bulan. Setelah itu kita lakukan sortasi lagi. Jadi ikan yang sudah berukuran 23 atau 35 kita sortasi lagi. Kita ambil ukuran yang paling dominan untuk masuk di pendederan kedua. Di pendederan kedua ini kita pelihara kurang lebih 1 bulan lagi untuk mendapatkan ukuran 58 cm. Jadi tetap kita ambil ukuran yang dominan. Setelah itu masuk ke pendederan ketiga untuk menghasilkan ukuran 8-12 cm. Di dalam ukuran 8-12 cm ini kita sudah mulai ambil yang kita mau jadikan calon induk, yaitu ukuran yang ada di tengah-tengah. Jadi yang ukuran paling menonjol itu kita pisahkan, yang paling kecil juga kita pisahkan untuk dijadikan benih sebar. Nah, yang ukuran tengah ini yang kita seleksi untuk jantan betinanya dan dipelihara secara terpisah sampai masuk ukuran 50 gram yang sudah dikategorikan sebagai calon induk.
Untuk kriteria calon induk yang baik, pertama ukurannya tidak terlalu variasi. Terus yang kedua tidak cacat fisik seperti buta, sirip patah atau bengkok, postur tubuh ideal. Jadi antara panjang dengan lebar ikan selaras. Jadi tidak terlalu panjang, karena biasanya ikan yang panjang itu menandakan ikan itu kurus untuk ikan nila. Mungkin itu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Raffi untuk penjelasannya.